tujuan sekolah ini kan harus membelajarkan anak. Karena sekolah ini dibentuk di mana masyarakat ada di situ, ya sekolah itu dibangun. Jadi kita harus mencari solusi. Penerapan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan virus corona COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini tidak berlaku hanya di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga, hingga dunia pendidikan. Namun kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan jadwal yang ada, dan memastikan siswa-siswi tetap mengikuti KBM dan setiap wali kelas diwajibkan melakukan KBM melalui grup WhatsApp, agar siswa yang tidak memiliki Android dapat mengikuti KBM melalui teman mereka yang memiliki Android. Kepada channel News Daring di ruang kerjanya Sabtu tanggal 13 Juni 2020, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Kupang Yohanes Suni SPD MPD mengakui adanya kendala dalam menjalankan KBM kepada siswa-siswi yang tidak memiliki perangkat lunak. Hal ini diakibatkan karena sebagian siswa-siswinya berasal dari keluarga yang ekonomi yang minim. Kita untuk SMP 4 sejak kehadiran saya di sini sebelum COVID-19 ada, itu kami sudah ada pembelajaran online. Jadi kita ada aplikasi yang anak-anak boleh gunakan di rumah dengan pengawasan orang tua. Teristimewa bagi yang kelas 9 kita persiapan ujian, kita kegiatannya online. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini, akhirnya kita juga memperkuat pembelajaran online. Persoalan yang ada di SMP 4, nah rata-rata anak-anak petani, kalangan menengah ke bawah, sehingga hanya tidak semua anak bisa dibelajarkan secara online karena mereka tidak memiliki HP Android. Kita menugaskan guru langsung ke rumahnya siswa, tetapi akhirnya karena harus dibatasi saling berkunjung, maka itu pembelajaran offline juga akhirnya kita titipkan lewat anak-anak yang memiliki HP Android. Dan di sini saya mewajibkan wali-wali kelas itu memiliki grup. Jadi kalau ada tugas-tugas secara offline maupun online, dikirimkan guru mata pelajaran melalui wali kelas. Itu bentuk pembelajaran yang kami kemas selama ini terjadi di SMP 4 dalam kaitan dengan pembatasan karena diakibatkan oleh COVID-19. Ketika ditanya mengenai bantuan pulsa internet kepada siswa-siswi SMP Negeri 4, Yohanes mengakui bahwa pihaknya belum memberikan kepada siswa-siswinya. Hal ini diakibatkan karena belum adanya juknis. Namun bantuan tersebut rencananya akan disalurkan pada dana BOS tahap 2. Terkait dengan pemberian pulsa data kepada guru, memang kita di sini belum melaksanakan karena perubahan juknis tentang dana BOS itu belum terjadi. Itu hanya dikatakan oleh Menteri, tetapi belum diturunkan melalui juknis, sehingga di seluruh Kota Kupang soal ini nanti akan terjadi di tahap 2. Sudah ada sinyal dari kementerian bahwa permen tentang dana BOS itu sudah mengalami proses revisi dan segera akan diberikan kepada kita sekolah-sekolah untuk bisa dapat menerapkannya. Karena kita tidak bisa langsung tangkap saja pemberitaan di media kemudian langsung eksekusi, karena itu menyalahi aturan. Kita tidak keluar dari permen tentang penggunaan dana BOS. Presentasi penerapan pembelajaran siswa-siswi sudah tentu sangat jauh pengaruhnya dibandingkan dengan KBM secara langsung, ungkap Yohanes. Ya, kita tidak bisa pastikan persentasenya, tetapi bahwa karena persepsi anak terhadap pembelajaran sudah pasti bergeser. Yang tadinya itu dia tatap muka langsung, sekarang itu dengan penjelasan detailnya, terakhir tidak bisa mendapatkan penjelasan secara detail dari guru, hanya melalui misalnya soalnya diberikan dalam bentuk materi, kemudian anak-anak belajar tetapi tidak diterangkan langsung oleh guru. Itu akhirnya pasti mengubah persepsi siswa terhadap metode pembelajaran, juga
persepsi guru terhadap metode yang diberikan kepada siswa, sehingga daya serap siswa tentunya tidak akan sama ketika pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung. Ungkap Yohanes. Terhadap PPDB yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Juli, maka pihaknya menerapkan sistem zonasi murni 70% sedangkan sisanya bagi siswa berprestasi, pindahan dan afirmasi. Di Kota Kupang itu untuk SMP itu berlangsung pada tanggal 22 sampai 24. Makanya sekarang kami persiapkan sosialisasinya kepada masyarakat dengan sistem zona murni. Ada beberapa kelurahan atau bahkan sampai pada RT yang akan masuk pada zona-zona tertentu yang pada sekolah tersebut, karena sistem zonasi ini lebih utamakan kepada radius tempat tinggal anak dengan sekolah. Kuota kita SMP 4 itu 352, itu terdiri dari yang online itu 70%, kemudian yang pindahan di siswa berprestasi, dan juga ada afirmasi. Afirmasi itu bagi orang-orang tua siswa yang benar-benar tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Mereka cukup menunjukkan kartu PKH saja, itu mereka sudah bisa mendaftar. Sedangkan untuk pindah, siswa misalnya pindahan dari luar ke Kota Kupang, mereka harus bawa surat pindah dari rayon, dinas, kemudian juga surat pindah orang tua. Selama ini penerapan zona ini Pak, apakah Bapak pernah merasakan dengan teman-teman guru sini semacam ada penekanan dari lembaga lain atau personal orang yang mungkin katakannya lebih besar yang harus... Ya. Kalau tentang itu, dengan adanya di penerapan zona ini hampir tidak ada. Karena hari ini bersama Komisi 4 mereka akan omong tentang PPDB ini, sorong ini juknis mereka akan lihat. Kemudian kalau misalnya dulu offline itu terjadi, online ini tidak bisa. Jadi nanti kalau misalnya mereka ada seperti itu, ya tempatnya bukan di sini, tempatnya di dinas. Silahkan nanti komunikasikan di sana, dan tidak bisa dipaksakan karena sistemnya itu dengan sendirinya dia akan menolak. Jadi siapapun tidak bisa kita akan main-main. Kita hanya bisa dengan afirmasi, dengan pindahan, tapi pindahan tidak bisa kan di scan. Surat pindahnya harus di scan. Jadi kalau bukan asli sudah tidak bisa. Minimal dia 6 bulan. Kalau misalnya dia domisili di Kota Kupang, dia minimal 6 bulan. Kalau di bawah itu pasti sistem tolak, langsung merah memang. Yang pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya itu dia seperti itu. Jadi zonasi ini memang meminimalisir masalah. Tetapi bahwa bukan artinya masalah tidak ada. Masalah tetap ada. Contoh, orang tua yang tadinya mungkin karena kesibukan apa, dia tidak mendaftar secara online. Begitu pendaftaran online habis, Pak, saya ini begini-begini, jadi saya baru tahu kalau pendaftarannya online. Padahal pengumumannya ditempel jauh sebelum terjadi PPDB macam hari ini. Besok kami sudah tempel di halaman sekolah ini, tetapi ada-ada saja orang-orang yang mungkin karena ketiadaan HP atau memang sengaja. Jadi itu ada-ada saja Pak, tapi kita tetap layani mereka untuk bisa anak-anak. Tujuan sekolah ini kan harus membelajarkan anak. Karena sekolah ini dibentuk di mana masyarakat ada di situ, ya sekolah itu dibangun. Jadi kita harus mencari solusi untuk mereka.